Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kami hormati para hadirin, Bapak semua dan ikhwan akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kembali kita bermajelis untuk mengkaji kitab Aqidah At-Tahawiyah. Tetapi karena berusaha untuk menunggu barangkali ada jamaah yang mau cetak kitab, insya Allah dimulai dari kitabnya itu pertemuan akan datang. Jadi kita harapkan kalau ada yang mau memang mencetak kitab, kitabnya itu di bagian akhir kita beri lampiran ijazah lengkap di mungkin 4 lembar di akhir kitab. Sebenarnya sudah ada yang jadi 1, tapi ketika berangkat saya cari nggak ketemu karena padat tadi acara hari ini. Oleh karena itulah kita insyaallah ta'ala akan melanjutkan yang kemarin dengan tema pilar manhaj dan dakwah salaf. Ini semuanya nyambung dengan Tahawiyah. Kalau yang kemarin kita bicara zaman salafus soleh dan keutamaannya, sekarang pilar manhaj dan dakwah salaf. Alhamdulillah, dengan izin Allah Bapak Ibu, untuk kitab Aqidah Tahawiyah ini kami sudah pernah mengkhatamkannya. Bukan hanya matan akidah yang hanya berisi 70-100 halaman, tapi syarahnya yang cukup besar. Syarahnya itu ada syarah 1 jilid besar, diterjemah itu jadi 2 jilid. Itu yang kita khatamkan di Masjid Raden Patah, Universitas Brawijaya. Pesertanya para mahasiswa-mahasiswi. Saya ngaji mulai tahun 2003, khatam 2006. Dan sudah saya keluarkan sanadnya, ijazah untuk seluruh mereka yang ikut. Ada di Facebook saya maupun di web saya, web agushasanbasori.com. Mungkin baru dimuat, bisa dibuka. Kalau webnya agushasanbasori.com. Cuma yang di buku nanti saya besarkan sedikit fontnya karena untuk buku. Begitu. Kalau ingin tahu lebih dulu dari mana saja. Kalau Bapak Ibu rahimakumullah, saya mengkhatamkan syarahnya ada banyak ulama, tapi yang saya sebut sanadnya ada 2. Syekh Athaullah Munib Al-Afghani dari Afghanistan. Yang kedua Profesor Dr. Abdul Majid Jum'ah dari Jazair, Al-Jazairi. Kalau matannya yang singkat, yang kita kaji di sini matannya. Kalau tadi itu syarah. Sehingga nanti di kitab itu yang saya muat hanyalah sanad kepada matan. Saya ambil sanadnya lengkap, banyak ulama, tetapi yang saya ambil 8 saja. Syekh Nasir Suhaji Al-Maki dari Mekah,
Syekh Abdullah Ataullah Munib Al-Afghani dari Afghanistan, Syekh Muhammad Ghanim Al-Ansari, terus Syekh Abdurrahman bin Abdul Hayy Al-Katani Maghribi. Iya Bapak Ibu, Maghribi Maroko sedang digoncang oleh gempa dahsyat yang meninggal diperkirakan bisa sampai 1.000 orang. Dan Masya Allah banyak sekali peninggalan Islam juga ikut hancur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong yang sakit segera sembuh, yang kesulitan segera diberikan kemudahan, para petugas juga demikian, para relawan diberi kemudahan untuk menolong, yang wafat semoga mati syahid, Allahumma amin. Saya ambil juga dari Syekh ini dari Garut, Kiai Haji Muhammad Qudsi bin Ma'mun Suci, cuma ijazatan. Syaikhah ke-6 Sofia Al-Ahnumiyah dari Yaman, Syekh Muhammad bin Abton Al-Qathami dari Taif, Syekh Aqil bin Zaid Al-Maqtari dari Yaman. Itu 8 lengkap sanadnya. Baik, jamaah rahimakumullah, mari kita mulai belajar pilar manhaj dan dakwah salaf. Dakwah salaf itu Bapak Ibu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Karena dakwah salaf sama dengan dakwah Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil satu ayat surat Yusuf 108. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Kemarin sempat kita baca tapi bagian akhir cepet-cepetan, padahal ini ayat penting. Qul, katakan Muhammad, hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Sabil maknanya sabili sama dengan siroti, sama dengan torikoti. Ini adalah dakwahku, ini adalah jalanku, ini torekotku. Ad'u ilallah, aku mengajak kepada Allah, berdakwah kepada Allah. Ala basiratin, di atas keyakinan, di atas keyakinan yang mantap atas dasar ilmu. Siapa yang mengajak kepada Allah di atas dasar keyakinan dan ilmu yang mantap ini? Ana, saya Muhammad Rasulullah, waman, dan siapa saja ittaba'ani, yang mau mengikut aku. Dan yang berdakwah kepada Allah secara tauhid, secara ikhlas, ala basirah, atas dasar ilmu yang jelas, adalah Rasulullah dan siapa saja yang mau mengikuti Nabi. Tentu kita kepingin ya ikut Nabi. Ingin ikut Nabi itu wajib. Mengikuti Nabi wajib bagi orang yang beriman dan kepingin selamat. Wa subhanallah. Nah, kalau memang ikut Rasulullah SAW, tidak cukup hanya menyuarakan tauhid, tapi wajib berlepas diri dari syirik. Wa subhanallah, dan maha suci Allah. Wa ma ana minal musyrikin, aku bukan termasuk orang musyrik. Jadi harus menyatakan baro'ah minasyirki. Mari untuk lebih jelasnya, ini bukan tafsir saya, tapi tafsir dari Imam At-Tabari. Ini penting. Ada Imamul Mufassirin Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari, lahir 224, wafat 310 Hijriah. Kemarin generasi Imam Syafi'i saja kan, generasi Imam Syafi'i, generasi Imam Ahmad, generasi Imam Bukhari itu kan generasi keempat setelah generasi atba'ut tabi'in. Sahabat, kedua tabi'in, ketiga atba'ut tabi'in. Lah Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Bukhari itu kan generasi keempatnya, atba' tabi'it tabi'in. Lah ini Imam
Ibnu Jarir At-Tabari ya di zaman itu. Lahir 224, wafat 310 Hijriah. Beliau ini asalnya secara fikih belajar mazhab Imam Syafi'i. Karena sudah tidak ketemu Imam Syafi'i kan wafat 204. Beliau hanya ketemu murid-muridnya di Baghdad, ketemu muridnya di Mesir, ketemu muridnya. Maka belajarlah fikih Syafi'i dari langsung murid Imam Syafi'i. Seperti Al-Hasan bin Muhammad Za'farani, Abu Sa'id Al-Istakhri, itu murid Imam Syafi'i di Baghdad. Berarti qaul qadim, mazhab Syafi'i lama. Terus ketemu ke Mesir, qaul jadid, Imam Rabi' bin Sulaiman Al-Azdi, Ismail bin Yahya Al-Muzani. Sudah belajar mazhab Syafi'i, menguasai mazhab Syafi'i, belajar mazhab-mazhab yang lain, belajar Quran Sunnah, sampailah kepada tingkatan mujtahid mutlak. Jadi sampai Imam At-Tabari ini mujtahid setingkat Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, ketika mencapai mujtahid mutlak, beliau tidak mengikuti mazhab tertentu. Beliau mengikuti dalil yang sahih yang sampai kepada beliau. Ya, itulah Imam Ibnu Jarir, seorang mujtahid, tidak kalah dari Imam Syafi'i rahimahullah. Tetapi ini beliau ya pengikutnya terputus, sehingga tidak menjadi madhab yang hidup, melainkan cuma madhab dalam kitab, menjadi rujukan. Nah, kalau Imam madhab 4 itu kan memang madhab yang hidup, turun temurun tuh ada yang pengikut yang melayani terus. Ya, pemikiran ataupun hasil jeripaya daripada para ulama itu dilanjutkan, ada madrasahnya, ada sekolahannya. Nah, Imam Tabari ini, Bapak Ibu rahimakumullah, beliau ngarang kitab akidah salaf. Nama kitabnya Sharihus Sunnah. Kita juga punya sanad ke kitab ini, ke beliau ini. Sharihus Sunnah ini adalah nyata-nyatanya sunnah. Ini adalah akidah yang nyata-nyata benar dari Nabi gitu. Kira-kira begitu maknanya. Sharih as-Sunnah. Baik, ini antara bentuk covernya, Sharihus Sunnah. Kita lanjut untuk menafsiri surat Yusuf ayat 108 tadi. Qala al-Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari rahimahullah, yaqulu ta'ala dzikruh li Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang maha tinggi berfirman kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul ya Muhammad. Jadi ini penafsiran beliau. Qul, katakan, ya Muhammadu, wahai Muhammad, hadhi da'watu allati ad'u ilaiha. Dakwah ini yang aku mengajak orang-orang untuk menerimanya, aku ajak mereka untuk menerimanya. Wat tariqatu allati ana 'alaiha, dan jalan yang kulalui, jalan yang ada padaku, yang aku ikuti, yang aku lalui. Minat doa berupa dakwah, ila tauhidillah, mengajak-ngajak kepada mentauhidkan Allah, wa ikhlasil ibadatilah, dan untuk memurnikan ibadah hanya untuk Allah, dunal alihati wal authan, tanpa ada sesembahan-sesembahan lain maupun berhala-berhala. Walintiha ila ta'atih, dan berakhir hanya pada mentaati Allah. Wa tarki maksiatih, dan meninggalkan semua bentuk penentangan kepada Allah. Ini adalah sabili. Hadhihi sabili. Dakwah tauhid seperti ini dengan rincian tadi beliau sampaikan, ini adalah sabili. Sabili itu kata beliau tariqati wa da'wati. Ini torekotku. Ini torekotku. Ini dakwahku. Ad'u ilallahi wahdahu la syarikalah. Saya mengajak
kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Saya bukan mengajak kepada diri saya, kepada fulan, tidak, hanya kepada Allah. Ini disuruh menyatakan begitu oleh Allah ya kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad disuruh menyatakan ini. Nabi tidak mengajak kepada dirinya, tapi ngajak kepada Allah untuk mentauhidkan Allah, untuk menyembah Allah tanpa adanya sekutu dalam penyembahan itu. Ala basiratin, saya mengajak kepada Allah. Ini ada jalanku yang aku mengajak ya kepada Allah. Ala basiratin, di atas basirah. Basirah bidzalik, basirah terhadap hal itu, terhadap sabili, yaitu di atas yakinin, alimin minni bihi ana, di atas keyakinan, di atas ilmu yang saya tahu. Jadi tidak boleh menduga, ragu-ragu, mengarang, itu nggak boleh. Semua atas dasar ilmu yang yakin dari Allah. Ya. Wa yad'u ilaihi ala basiratin aidha. Ya, selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajak kepada Allah untuk mentauhidkan Allah secara murni di atas dasar ilmu yang benar, yang yakin. Selain Rasulullah adalah wa yad'u ilaih, dan mengajak kepadanya juga ala basiratin, di atas basirah juga, aidan juga, manittaba'ani, siapa saja yang mengikuti aku, wasaddaqani, dan yang membenarkan aku, wa amanabi, dan yang beriman denganku. Bapak Ibu, siapa yang tidak ingin menjadi pengikut Nabi lalu diakui sebagai pengikutnya? Siapa yang nggak ingin diantara kita? Setiap orang yang ingin selamat, ingin diterima oleh Allah, ya pasti harus memenuhi syaratnya. Ikut berdakwah kepada Allah sebagaimana Rasulullah berdakwah kepada Allah, mengajak manusia kepada Allah. Wa subhanallah, dan maha suci Allah. Yaqulu ta'ala, yaqulu lahu ta'ala dzikruh, berfirman Allah kepada Nabi Muhammad, Allah yang penyebutannya maha luhur. Wa qul, katakan juga wahai Muhammad, tanzihan lillah, untuk mensucikan Allah, wa ta'ziman lahu, untuk mengagungkan Allah, min ayyakuna lahu syarikun fi mulkih, ya, dari mengagungkan Allah dari adanya sekutu bagi Allah dalam kerajaannya, atau ma'budun siwa fi sultani, adanya yang disembah selain Allah dalam kerajaannya. Allah maha suci. Katakan untuk mensucikan Allah, untuk mengagungkan Allah, bahwa Allah itu tidak punya sekutu dalam kerajaannya, tidak punya sesembahan lain dalam kerajaannya. Katakan, wa ma ana minal musyrikin, aku tidak termasuk orang musyrik. Artinya apa? Yaqul wa ana bariun, saya berlepas diri, min ahli syirki bihi, dari orang-orang yang menyekutukan kepada Allah. Lastu minhum, saya bukan dari mereka, walahum minni, dan mereka bukan bagian dari aku. Bapak Ibu rahimakumullah, begitu gamblang ucapan ulama salaf yang satu ini, Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah rahmatan wasi'ah. Oleh karena itulah, karena kita ingin masuk ke dalam syarat yang disebut oleh Allah dalam firman ini, ya, qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani, ini berlaku sampai yaumul qiyamah firman Allah ini. Maka paling tidak kita mencoba berusaha terus untuk mengikuti gimana sih mengenali, lalu ikut di dalamnya. Ya alhamdulillah, dengan izin Allah, kalau saya pribadi sudah berdakwah tauhid itu sejak tahun
1990-an. Saya mulai dengan menerjemah kitab tauhid untuk anak SMA di Saudi, karangan saya Shalih Al Fauzan, jilid 1, jilid 2. Sementara yang jilid 3, karena saya nggak nututi, waktunya harus segera, maka itu diterjemah oleh Dr. Ainul Harith Umar Thayyib rahimahullah, teman saya yang sudah wafat, rahimahullah rahmatan wasi'ah. Itulah yang tersebar kemana-mana terjemahannya dan digunakan sebagai kurikulum di banyak pesantren yang sudah kita adakan pelatihan di pesantren-pesantren itu. Bapak Ibu rahimakumullah. Baik, kita lanjut. Sekarang definisi dakwah salaf dan pilar dakwah salaf. Kita ambil satu contoh ulama. Syekhuna al-alama masyhur Hasan Alu Salman hafizahullah. Beliau yang punya kitab di antaranya yang berjudul Kitab Manhajus Salaf fit Ta'amul Ma'al Fitan. Manhaj salaf dalam menyikapi fitnah-fitnah. Nah, beliau mengatakan begini. Ad-da'watu salafiyatu dinullahin naqi alladzi unzila 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Dakwah salafiyah itu ya dakwah kepada agama Allah yang jernih, yang bersih. Alladzi unzila 'alan nabi, yang dulu pernah diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimaksud dengan dakwah salafiyah. Dakwah kepada agama yang ada pada generasi salaf, generasi sahabat Nabi, tabi'in dan tabi'i tabi'in. Lalu beliau menyebutkan usulud da'wati salafiyati qa'imatun ala thalathi da'aim. Bapak Ibu rahimahullah, pilar-pilar, jadi pokok-pokok dakwah salaf itu berdiri di atas 3 pilar. 1. Al-Quranul Karim. 2. As-Sunnatu As-Sahihah. 3. Wa fahmuha ala manhaji salafis salih minas sahaba wa tabi'in wa atba'ihim. Artinya beliau ingin menerangkan bahwa 3 pilar dakwah salaf itu adalah 1. Al-Quranul Karim sebagai al-masdar al-asasi al-awwal, masdar talaqi al-awwal, masdar sumber untuk mengambil ajaran agama, sumber pertama. Yang kedua as-sunnatu as-sahihah atau as-sunnah nabawiyah, sunnah Nabi. Kalau disebut sunnah Nabi, maka sinonimnya adalah al-ahadits as-sahihah. Sunnah Nabi sama dengan hadis-hadis yang sahih. Ya, kalau hadis yang tidak sahih tidak menjadi sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu adalah hadis yang sahih saja. Itu juga sebagai masdar talaqi atsani, sumber mengambil agama yang kedua. Tidak ada campuran-campuran lain. Ya, ada tambahan ijma, lalu ada tambahan qiyas. Kias atas atau kepada salah satu dari 3. Dikiaskan dengan Quran, dikiaskan dengan sunnah Nabi, atau dikiaskan dengan ijma. Nah, dengan begitu maka dakwah salafiyah itu adalah ciri khas yang pertamanya sofa'u masdar at-talaqi, bersihnya sumber pengambilan ajaran agama. Yang ketiga adalah fahmuhuma, memahami keduanya, yaitu memahami Al-Quran Sunnah dengan atau berdasar manhaj salafus soleh, berdasar manhaj salafus soleh minas sahaba wa tabi'in wa atba'ihim, sesuai dengan manhaj atau kadang sesuai dengan faham salafus saleh
dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'in yang sudah kita terangkan kemarin, zaman salaf dan siapa saja salaf. Nah, ini yang ketiga ini disebut dengan manhajul istidlal. Kalau yang 1, 2 disebut masdar talaqi, kalau yang ketiga ini disebut masdar manhaj istidlal. Sehingga Ahlussunnah wal Jamaah, pengikut salafus saleh, metode untuk memahami Quran Sunnah itu harus selamat dari penyimpangan yang disebut dengan salamatul manhaj fil istidlal wa fid dakwah. Bahkan metodenya selamat bukan hanya dalam istinbat hukum, bukan hanya dalam berakidah, bukan hanya dalam beristinbat hukum fikih, tapi juga dalam dakwah. Itu namanya salamatul manhaj fil istidlal wal amal wad dakwah. Baik, kita lanjut. Bapak Ibu rahimakumullah, manhajud dakwah salafiyah. Lanjutannya ya. Manhajiyah atau metodologi dakwah salafiyah ini diambil dari sumber yang bersih. Tadi itu kitabullah dan petunjuk Rasulnya Muhammad SAW yang disebut dengan sunnah nabawiyah atau disebut dengan ahadits sahihah, berdasarkan manhaj sahabat yang mulia, manhaj murid-murid sahabat, ya, dan para pengikut sahabat yang baik hingga hari kiamat. Hingga hari kiamat. Ini diambil dari hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah qarni, generasi zamanku, tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi zaman berikutnya, tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi zaman berikutnya, tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi zaman berikutnya. Qala Imran ibnu Husain radhiyallahu an, fala adri aqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da qarnihi marratain aw thalatha. Saya ragu-ragu setelah Nabi menyebut qarni, ya qarnihi, zaman Nabi sendiri, beliau nyebut 2 kali apa 3 kali ya, muttafaq alaih. Sementara di dalam hadis Ibnu Mas'ud, riwayat Imam Bukhari, juga hadis Nu'man bin Bashir riwayat Imam Ahmad, berbunyi langsung begini tegas, khairun nasi qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. 3 saja. Sebaik-baik manusia adalah manusia zamanku, itu sahabat, kemudian manusia setelah mereka itu tabi'in, kemudian manusia setelah mereka itu tabi'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi dakwah Nabi Muhammad itu yang didakwahkan oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'in. Dan itu pula sebenarnya dakwah para nabi sebelum Nabi Muhammad, sama persis, yaitu dakwah kepada tauhid dan tidak boleh ada syirik. 2 hal itu, tauhid diambil, ditumbuh kembangkan, dan syirik betul-betul ditolak. Tidak bisa kita ngambil tauhid saja, tidak perlu kita anti syirik, tidak bisa. Ini satu paket, seperti mata uang ada 2 sisi, ya. Yang satu adalah sisi adalah bertauhid, yang sisi yang lain adalah anti syirik. Dalam surat Al-Kahfi ayat terakhir 110, qul, katakan Muhammad, innama ana bashar mithlukum, saya ini manusia seperti kalian. Manusia, daging, tulang, kulit, makan, minum, tidur, ya. Yuha ilayya, tapi saya bukan sekedar manusia biasa, manusia yang dapat wahyu. Saya seorang rasul. Yuha ilayya, diberi wahyu saya oleh Allah. Apa isi wahyu? Inti wahyunya itu apa? Annama ilahukum ilahun wahid, bahwasanya sesembahan kalian itu cuma sesembahan yang satu, yang Maha Esa. Faman kana yarju liqa rabbih, siapa yang berharap ingin bertemu dengan Tuhannya di surga, falyamal amalan sholihah. Silakan, syaratnya 1, beramal soleh, bertauhid,
ya, beramal soleh, macam-macam amal soleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan jangan sekali-kali syirik dalam menyembah Allah. Jangan syirik menyekutukan Allah dengan apapun atau siapapun. Itu sudah mutlak. Bapak Ibu rahimahullah. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i kemarin sudah kita sampaikan bagaimana beliau mengajak, berwasiat, alaikum bi ashabil hadis fa innahum aktsarun nasi sawaban. Kalian harus ikut ahli hadis karena mereka manusia yang paling banyak benarnya. Kenapa ngikut ahli hadis? Karena ahli hadis itulah pengikut salafus soleh, ngikuti Quran, ngikuti sunnah, pemahamannya seperti para sahabat, tabi'in, tabi'in. Itu intinya ya di sahabat itu yang ngambil Quran, ngambil sunnah dari Nabi, lalu disampaikan persis sebagaimana dia ngambil dari Nabi. Sehingga generasi tabi'in, tabi'in juga demikian, generasi tabi'in. Dan ini sesuai dengan tazkiyah dari Nabi, rekomendasi dari Nabi. Maka di sini Imam Syafi'i menjelaskan bahwa simpulnya itu ada pada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tak terpisahkan dari Nabi Muhammad. Beliau mengatakan begini. Beliau mengatakan perkataan berikut ini adalah menjelaskan sebab-sebab mengapa kita harus ikut sahabat. Kenapa beliau ikut sahabat? Kenapa mewasiatkan agar kita juga ikut sahabat yang itu merupakan mazhabnya ahli hadis? Beliau mengatakan begini Bapak Ibu. Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam Manaqib Syafi'i. Waqad asnallahu tabaraka wa ta'ala ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'ani wa Taurat wal Injil. Allah telah menyanjung. Allah tabaraka wa ta'ala telah memuji-muji dan menyanjung para sahabat Rasulullah. Di mana? Dalam Quran. Di mana lagi? Dalam kitab Taurat. Di mana lagi? Dalam kitab Injil. Ada semua keterangan di sana yang menyanjung para sahabat Nabi. Wa sabaqa lahum ala lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan telah berlalu bagi para sahabat berdasarkan lesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu punya keutamaan ma laisa li ahadin ba'dahum, sesuatu yang tidak dimiliki oleh siapapun setelah mereka. Farahimahumullah, semoga Allah merahmati para sahabat. Wa hannahum bima atahum min dzalik, ya, dan semoga mereka nyaman, bahagia dengan apa yang Allah anugerahkan kepada mereka dari hal itu. Bibuluhi a'mali manazili siddiqin wa syuhada wa salihin, dengan sampai kepada kedudukan yang tinggi dari kedudukan para siddiqin, kedudukan syuhada, kedudukan salihin. Hum, para sahabat itu, addau ilaina sunana Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, telah menyampaikan kepada kita sunnah-sunnah Rasulullah. Wa syahadu, mereka sudah menyaksikan sendiri Rasulullah. Wal wahya, menyaksikan wahyu yanzilu alai, turun kepada Nabi. Fa'alimu ma arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tahu apa yang diinginkan oleh Rasulullah dengan ayat yang turun itu. Memahaminya bagaimana Nabi, ya, Nabi memahami, lalu sahabat tahu bagaimana Nabi memahami ayat, setiap ayat yang turun kepada beliau. Aman wa khasan wa azman wa irsyada, baik itu makna yang bersifat umum, mana yang difahami umum, wa khasan, mana yang difahami khusus, wa azman, mana yang difahami sebagai kewajiban, faridah, wa irsyadan, mana yang difahami sebagai petunjuk, sunnah saja. Wa arafu min sunanihi ma arafna wa jahilna, mereka para sahabat sudah mengetahui semua dari sunnah-sunnah Nabi yang kita tidak menguasai semua. Kita mengetahui sebagiannya, kita tidak tahu sebagiannya. Hum fauqana, para sahabat Nabi itu orang yang ada di atas kita, jauh di atas kita. Dalam hal apa? Fi kulli ilmin, dalam semua ilmu. Ilmunya sahabat di atas ilmu kita. Yang ngomong Imam Syafi'i, di atas ilmunya Imam Syafi'i dan seluruh ulama di zamannya. Wajtihadin, juga mereka di atas kita dalam hal ijtihad. Ilmunya kita kalah, ijtihad kita kalah.
wa wara'in, sikap wirai dalam beragama, tingkat di atas takwa yang penuh hati-hati, mereka di atas kita. Wa aklin, kecerdasan intelektual, mereka di atas kita. Nalar, di atas kita. Ustudrika bihi ilmun wastumbita bihi, semua kecerdasan yang dengan kecerdasan itu bisa diambil ilmu, bisa untuk menggali ilmu atau untuk menggali hukum, para sahabat jauh di atas kita. Wa ara'uhum lana ahmadu wa aula bina min ara'ina li anfusina, bahkan pandangan sahabat untuk kita itu lebih terpuji, lebih utama terhadap kita daripada pendapat kita sendiri untuk diri kita. Wallahu a'lam. Ini ucapan Imam Syafi'i. Bagaimana beliau menyatakan ya harus mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum dan tidak boleh keluar daripadanya. Ini ada buku terjemahan saya, Manhaj Salaf, Jalan Kebenaran dan Keselamatan. Ini terjemahan dari kitab yang dikarang oleh Imam Abu Syama Asy-Syafi'i rahimahullah, seorang ulama bermadzhab Syafi'i, seorang mujaddid di abad ke-7 Hijriah, melakukan kritik internal karena beliau tidak ingin ya orang-orang yang bermadzhab Syafi'i itu terjebak ke dalam kejumutan sehingga mandek pikirannya dan taklid buta, atau juga tidak juga setuju ketika orang terlalu bebas sehingga ngikuti ahli kalam, apalagi sampai liberal seperti zaman sekarang. Jadi harus tetap ikut Quran Sunnah dan tetap berijtihad. Taib, jamaah rahimakumullah, masih ada waktu. Kita ambil pilar-pilar dakwah salafiyah yang paling menonjol. Berikut ini saya breakdown, saya tafsil. Satu, pilarnya al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu sebelum bicara dan beramal. Sebelum bicara, sebelum ibadah, sebelum dakwah, harus berilmu dulu. Tapi kalau amalnya itu memang wajib sesuai dengan waktunya, ya wajib dilaksanakan, tidak boleh dengan alasan menunggu ilmu. Just ngikuti aja dulu sambil belajar. Misalkan orang mu'alaf sudah bersyahadat sekarang, ya tentu belum mengerti sholat. Udah ikut aja, ngikut aja. Udah diajari wudhu, suruh ngikut sambil belajar, ya, sambil belajar. Itu tentu kondisional seperti itu. Nah, yang artinya kasus kasuistik. Kalau hukum umum, ilmu sebelum bicara dan sebelum amal. Karena firman Allah dalam surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minin wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Jadi sekali lagi, ilmu tentu didapat dari belajar dan mengajar, belajar mengajar. Di situ ada yang belajar, ada yang mengajar, maka lahirlah ilmu. Meliputi ilmu tauhid yang pertama kali, karena itu menjadi dasar. Ilmu tauhid adalah dasar, ya. Kemudian ibadah, muamalah, suluk, semuanya harus disertai dengan ikhlas kepada Allah dalam segala keadaan, dalam segala zaman. Karena prinsip umumnya qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Taib. Kemudian yang kedua adalah pilar kedua, at-tauhid huwa abrazu muqawwimatid da'watil islamiyah salafiyah. Tauhid itu merupakan pilar dakwah Islamiyah Salafiyah yang paling menonjol. Paling menonjol adalah tauhid, dakwah tauhid. Nah, tauhid kepada Allah itu adalah meliputi baik tauhid tentang nama-nama Allah, sifat Allah, uluhiyah Allah, rububiyah Allah. Sebagaimana dalam surat Nahl ayat 36, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Kemudian berikutnya yang ketiga, pilar ittiba, namanya pilar ittiba. Ini termasuk yang membedakan dakwah mubarakah ini dengan dakwah-dakwah lain. Ya, asas dalam dakwah ini adalah ittiba'ud dalil minal kitab wa sunnah wa manhaji salafil ummah fil i'tiqadat wal ibadat wal muamalat wal akhlaq wa suluk. Dasarnya adalah mengikuti dalil Quran sunnah dan manhaj salaf dalam keyakinan, ibadah, muamalah, akhlak dan suluk.
Ya, karena kalau tidak sesuai maka ditolak, sebagaimana hadis yang ada di dalam Arba'in Nawawi, hadis Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, ditolak. Ya, oleh karena itulah ini penting. Yang keempat, pilar dakwah salafiyah, mencintai seluruh sahabat Nabi, hubbus sahabati kafah, ta'atuhum wa tauqiruhum, mentaati sahabat dan menghormati sahabat, wa taraddi anhum, mendoakan radhiyallahu anhum, wa dzabu an hiyadihim, dan harus membela para sahabat, wa difa'an hauzatihim wa adamul i'tiqad fihim au fi ahadim bi ismah, dan tidak boleh meyakini kemaksuman seorang sahabat atau ya seseorang dari sahabat, atau tidak boleh menyematkan sifat rububiyah atau uluhiyah kepada seorang sahabat, karena ini terjadi di firqah lain seperti firqah Syiah. Ya, dan tidak boleh juga mengkafirkan sebagaimana firqah Khawarij. Kemudian sepakat mereka dalam hal sahabat ini mengunggulkan secara berurutan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sudah kita pelajari dan akan kita pelajari lagi. Kemudian ada urut-urutannya. Kelima, hubbu ali baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai keluarga Nabi. Mereka adalah istri-istri Nabi, mereka adalah zuriyah Nabi dari Fatimah radhiyallahu anha dan juga Bani Hashim, juga Bani Al-Muttalib yang berada di atas agama Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajmain. Ya, kalau Nabi Muhammad itu adalah Hashimi, kalau Imam Syafi'i itu Muttalibi. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Jadi beliau dari buyutnya Hashim, ya, dari mbahnya yaitu Hashim. Kalau Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim bin Abdul Muttalib bin Abdi Manaf. Jadi Muttalib bin Abdi Manaf. Kalau Nabi Muhammad, Hashim bin Abdi Manaf. Sehingga kalau Hashim Hashimi, kalau Muttalib Muttalibi. Maka mencintai Nabi ini tidak bisa terpisahkan. Ahlussunnah itu cinta sahabat iya, cinta ahlul bait iya. Ya, sama, adil gitu. Tapi kita lanjut. Dan ini sudah diwasiatkan oleh Nabi SAW dalam hadis tsaqalain, yaitu wa ana tarikun fikum tsaqalain awwaluhuma kitabullah fahasala kitabillah wa raghaba fi tsumma qala wa ahli baiti udzakirukum fi ahli baiti. Aku tinggalkan di tengah kalian dua perkara berat. Yang pertama kitab Allah, lalu Nabi memotivasi untuk mengambil kitab Allah. Lalu beliau berkata, yang kedua adalah ahli baiti, keluargaku. Aku ingatkan kalian hati-hati terhadap ahlul baitku, kata Nabi, ya. Kemudian baik, lanjut saja. Nah, tentang ahlul bait ini saya sudah nulis buku Ahlul Bait dan Sahabat, Hak dan Kewajiban, membuktikan kesesatan sekte Syiah dalam menolak sahabat dan klaim cinta ahlul bait. Lalu saya juga nulis Al-Quran dan Ahlul Bait, syarah hadis tsaqalain, mendudukkan posisi Ahlussunnah dan Syiah. Baik. Yang tadi sudah kelima sebenarnya, ya. Sekarang keenam. Enggak, tadi kelima. Seingat saya kelima, sebentar kita singkat-singkat saja. Ya, terakhir kalau kelima, ini seharusnya keenam. Nah, ini keenam. Baik, berarti keenam apa pilarnya? Pilarnya adalah ad-da'wah as-sahihah bughdu ahlil bidah wa du'at ilaiha. Membenci, ini di hati, bukan menzalimi, ya. Membenci bid'ah-bid'ah dan siapa saja yang mengajak kepada bid'ah. Kemudian yang ketujuh adalah ta'atu ulil awliya'il umur wa ulul amri asnaf. Sebentar, ini 7, ya sudah, 7 saja ini. Ta'atu ulil amri. Nah, ulil amri itu ada beberapa tingkatan. Di dalam agama ulil amri adalah ulama.
Ya, dan dalam urusan khusus ulil amri adalah ayah ibu kita, orang tua kita. Di masyarakat ulil amri adalah kalau masyarakat kabilah, maka para pimpinan kabilah, para orang-orang yang terhormat di dalamnya itu juga ulil amri. Di dalam negara ya ulil amri, para menterinya sampai ya para pimpinannya, ya pokoknya pimpinan-pimpinan dan perwakilnya ya, mulai dari kalau itu republik ya presiden, menteri, gubernur, wali kota, gitu, bupati, itu termasuk bagian daripada ulil amri dalam bentuk negara. Masing-masing ada tempatnya ya, ada perlakuannya. Taib jamaah rahmatullah, ini jadi termasuk cinta ulama tadi ya sudah. Taib ke-8. 8 ini saking sibuknya nggak sempat saya tadi. Ke-8 terakhir, mendoakan ulil amri semua tingkatan tadi, mulai dari ulama, orang tua, umara, para pimpinan kabilah dan seterusnya. Mendoakan mereka agar dapat hidayah, dapat taufik, yang sering mendoakan mereka, karena kesolehan mereka adalah berpengaruh besar kepada kesolehan rakyat. Termasuk ya sering bangsa Indonesia ini butuh pemimpin yang soleh untuk bisa membuat baik bangsa ini, menyatukan bangsa ini, menegakkan keadilan di tengah bangsa ini, ya mengangkat ya ketimpangan dan kesengsaraan dari bangsa ini. Itu penting ya, untuk supaya bagaimana negara berdaulat adalah butuh orang-orang soleh, kuat, pemberani. Jadi mendoakan mereka supaya dapat taufik, dapat hidayah, takut kepada Allah, sayang kepada rakyat, ya untuk menegakkan keadilan, untuk menolong orang yang dizalimi, untuk menolong agama Allah, memusuhi musuh-musuh agama, musuh-musuh umat, agar melalui tangan mereka keamanan, kenyamanan, kemakmuran, kesejahteraan bisa terpenuhi. Berdoa semoga mereka dapat menteri-menteri yang baik-baik pula, karena kalau anak buahnya baik ya tambah baik. Dan juga berdoa semoga dijauhkan dari namanya bitonatasu, lingkaran-lingkaran kekuasaan yang buruk, yang korup, yang buruk. Itu butuh sekali doa dari para rakyat. Butuh sekali doa dari para rakyat. Bahkan kadang doanya orang-orang awam yang di desa-desa yang khusyuk-khusyuk itu lebih mustajab, nggak punya kepentingan apa-apa. Jadi jangan meremehkan doa untuk kebaikan bangsa kita ini. Demikian. Nah terakhir Imam Tohawi nanti berkata, ini akan kita pelajari, tidak boleh memberontak para imam, terhadap ulil amri walaupun mereka berbuat zalim. Kita juga jangan mendoakan kehancuran bagi mereka, jangan mencabut baiat. Ya, kita memandang tetap wajib taat kepada mereka. Ya, taat kepada mereka sama termasuk bagian dari taat kepada perintah Allah selagi mereka tidak memerintah maksiat, dan kita mendoakan mereka supaya mereka soleh, mereka sehat. Ini ucapan Imam Tohawi rahimahullah taala. Insyaallah nanti sampai ketemu di pertemuan akan datang untuk memulai dari awal kitab Tohawi. Dan silakan yang mau, memang ada yang dari sini ingin nyetak berapa, monggo. Kalau enggak saya mulai saja, silakan nanti cetak sendiri, tak kirimi PDF-nya saja. Barakallahu fikum. Demikian, alhamdulillah, semoga jadi ilmu manfaat, tambah ilmu, tambah yakin, tambah cinta ngaji, tambah cinta ulama, semakin bersemangat untuk juga ikut berdakwah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.